Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di majelis ilmu yang insyaallah barokah ini dalam pelajaran pengantar syariat Islam. Di sini kami selaku kelompok 2 atas nama Ahmad Reza Hamdan Anwar dan Wanda Marsyand Az-Zahra Gunawan akan menyampaikan presentasi kelompok kami dengan dosen pengampu mata kuliah pengantar syariat Islam Haji Muhammad Ghufron, LC MHI, Al-Quran dan Hadis. Menurut Asy-Syafi'i yang lahir pada tahun 1150 dan wafat tahun 204 Hijriah, kata Al-Quran dituliskan dan dibaca tanpa hamzah, Al-Quran, dan tak diambil dari kata lain, merupakan sebutan khusus untuk menunjuk kitab suci yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, seperti halnya kitab Injil dan Taurat yang diwahyukan kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Musa alaihissalam. Yang kedua, menurut Al-Farah, kata Al-Quran adalah dituliskan dengan tidak berhamzah, Al-Quran. Ia diambil dari kata Quraini sebagai bentuk jamak plural dari kata Qarina, mempunyai makna dasar sebagai indikator atau petunjuk. Relevansi pemaknaan ini dikarenakan oleh kenyataan bahwa sebagian ayat Al-Quran memiliki keserupaan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, sehingga sebagian ayat-ayatnya seolah-olah menjadi indikator petunjuk dari apa yang dimaksud oleh ayat lain yang serupa. Isi atau kandungan Al-Quran. Terdapat pendapat yang menyatakan bahwa Al-Quran itu pada dasarnya mengandung pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, masalah tauhid, termasuk di dalamnya segala kepercayaan tentang yang gaib. Yang kedua, masalah ibadah, yakni pengabdian kepada Tuhan. Yang ketiga, masalah janji dan ancaman. Yang keempat, jalan menuju kebahagiaan dunia dan akhirat, berupa ketentuan-ketentuan dan aturan-aturan yang hendaknya dipenuhi agar mendapatkan ridho Allah. 5. Riwayat atau cerita, yakni sejarah orang-orang terdahulu, baik sejarah bangsa-bangsa, tokoh-tokoh tertentu, maupun para nabi dan rasul. Baik, di sini saya Wandia Marsanda Azhara Gunawan akan melanjutkan presentasi dari teman saya Ahmad Reza Hamdani Anwar. Di sini saya akan menjelaskan tentang otentisitas Al-Quran. Istilah otentisitas Al-Quran adalah bahwa Al-Quran yang ada pada kita sekarang ini benar-benar telah terpelihara keasliannya, sehingga keberadaannya tetap otentik atau murni. Dengan demikian, Al-Quran itu murni, asli, tanpa ada perubahan, penambahan, atau pengurangan sedikit pun. Al-Quran merupakan satu-satunya kitab suci yang terpelihara nilai otentisitasnya. Setiap muslim wajib percaya bahwa apa yang dibaca dan didengarnya sebagai Al-Quran seperti sekarang ini tidak berbeda sedikit pun dengan Al-Quran yang pernah dibaca oleh Rasulullah SAW dan didengar serta dibacanya oleh para sahabat Nabi SAW. Inilah makna sebenarnya dari terminologi otentisitas Al-Quran. Pengertian hadis. Hadis adalah salah satu sumber ajaran Islam selain Al-Quran. Al-Hadis diartikan oleh para ulama yaitu sebagai salah satu yang dinisbatkan oleh Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, dan takrir atau ketetapan, sifat fisik maupun psikis, baik sebelum menjadi nabi maupun sesudah menjadi nabi, seperti yang tertera dalam firman Allah. Kedudukan hadis. Hadis adalah sumber hukum Islam kedua setelah Al-Quran. Hal ini dikarenakan hadis Nabi Muhammad merupakan penafsiran Al-Quran atau dalam penetapan hukum ajaran Islam.
Pada masa Nabi Muhammad masih hidup, para sahabat mengambil hujum dari Al-Quran yang kemudian dijelaskan oleh Nabi Muhammad. Fungsi hadis terhadap Al-Quran dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah bayan at-takrir, disebut juga bayan at-takid atau bayan isbat. Maksudnya adalah menetapkan dan memperkuat penjelasan yang ada dalam Al-Quran. Dalam hal ini, fungsi hadis hanya untuk memperkokoh isi kandungan Al-Quran. Yang kedua adalah bayan at-tafsir. Artinya, hadis berfungsi memberikan perincian atau penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat mujmal atau umum. Selain itu, bayan ini juga terkadang memberi takyid atau persyaratan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang masih mutlak, juga memberikan taksis atau penentuan khusus terhadap Al-Quran yang masih umum. Yang ketiga adalah bayan at-tashri, adalah mewujudkan ajaran suatu hukum yang tidak ada dalam Al-Quran. Bayan ini juga dikenal dengan bayan zaid ala Al-Kitab Al-Karim. Dan yang keempat adalah bayan nasak. Pada bayan ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama dikarenakan terdapat kalangan para ulama memasukkan bayan nasak sebagai fungsi hadis dan juga ada yang tidak memasukkannya pada fungsi hadis. Perbandingan hadis dengan Al-Quran. Sunnah atau yang sering dikenal dengan hadis adalah sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Hadis bukanlah dari Allah, melainkan ketetapan Nabi sendiri. Sedangkan Al-Quran adalah kalamullah yang diwahyukan Allah melalui malaikat Jibril berupa lafaz dan sanadnya sekaligus secara lengkap. Al-Quran adalah mutawatir yang qat'i dilihat dari segi kekuatan dalalahnya. Sedangkan hadis kebanyakan adalah khobar ahad yang hanya memiliki dalalah dani. Akan tetapi, ada hadis yang mencapai kedudukan mutawatir, namun jumlahnya sedikit. Sekian dari kelompok kami. Maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum.